Perkenalkan, nama saya Yulia Veronica Brupurba dari kelas MA21C13, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran tentang statistika. Materi-materi apa saja sih yang ada di dalam statistika itu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini ada yang namanya statistika. Buat teman-teman mahasiswa, pasti nggak asing dengan statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data. Statistika juga membahas tentang cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis. Kenapa sih statistika itu penting? Statistika itu penting karena memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika digunakan dalam berbagai bidang sebagai bisnis, ilmu sosial, ilmu medis, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, statistika juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode pengelolaan data yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik secara ringkas dan jelas. Statistika deskriptif tidak berasumsi tentang populasi, melainkan hanya berfokus pada sampel data yang tersedia. Metode statistika deskriptif mencakup ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan fokus, serta ukuran sebaran data seperti standar deviasi dan rentang. Nah, dan yang kedua, ada yang namanya statistika inferensial. Statistika inferensial adalah metode pengelolaan data yang bertujuan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Statistika inferensial melibatkan penggunaan probabilitas untuk menentukan keaktualan dan keandalan dari kesimpulan yang diambil. Metode statistika inferensial mencakup uji hipotesis, interval, kepercayaan, dan analisis regresi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah ukuran sebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data dari nilai-nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin banyak variasi dan perbedaan data-data yang diambil. Standar deviasi dapat digunakan untuk mengukur keaktualan prediksi yang dibuat berdasarkan data yang telah diolah. Nah, di statistika juga ada populasi dan sampel. Apa sih pengertian dari populasi? Populasi dalam statistika adalah kumpulan semua individu atau objek yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang ingin dikaji atau diuji. Populasi dapat berupa orang, hewan, tumbuhan, benda, atau apapun yang menjadi objek penelitian. Apa sih perbedaan antara populasi dan sampel? Perbedaan antara populasi dan sampel terletak pada cakupan dan representativitasnya. Populasi mencakup seluruh individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dikaji atau diuji. Sedangkan sampel hanya mencakup sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk menjadikan objek pengamatan atau penelitian. Selain itu, sampel juga harus diambil secara acak agar dapat mewakili populasi secara profesional. Selanjutnya, tentang skala pengukuran data.
Apa sih skala pengukuran data? Skala pengukuran data adalah cara untuk menentukan jenis dan tingkat pengukuran data yang digunakan dalam penelitian atau analisis statistika. Skala pengukuran data digunakan untuk menentukan apakah data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistika tertentu atau tidak. Apa aja sih jenis-jenis dari pengukuran data? Jenis-jenis dari pengukuran data yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah jenis skala yang digunakan untuk mengklarifikasikan data tanpa adanya urutan atau nilai tertentu. Contohnya jenis kelamin, warna, atau agama. Dan yang kedua itu ada skala ordinal. Skala ordinal adalah jenis skala yang digunakan untuk mengklarifikasikan data dengan adanya urutan atau nilai tertentu, namun tidak memiliki jarak yang sama antara setiap nilai. Contohnya itu adalah seperti peringkat, tingkat pendidikan, atau tingkat kepuasan. Dan yang ketiga, ada skala interval. Jenis skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama antara setiap nilai. Skala interval tidak memiliki titik nol yang absolut. Contohnya itu seperti suhu, waktu, atau tingkat kecerdasan. Dan yang ketiga itu ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki urutan, jarak, dan titik nol yang absolut. Skala rasio digunakan untuk mengukur besarnya yang dapat dihitung dan memiliki makna fisik. Contohnya itu seperti tinggi, berat, atau pendapatan. Nah, yang berikutnya itu ada pengertian dari data. Apa sih pengertian dari data itu? Seperti yang kita ketahui, data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan fakta-fakta atau nilai-nilai dari suatu objek atau peristiwa tertentu. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, atau simbol-simbol lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis atau penarikan kesimpulan. Di sini juga ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa sih pengertian dari data kualitatif dan data kuantitatif? Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik, melainkan dinyatakan dengan kata-kata atau deskripsi. Data kualitatif lebih bersifat subjektif dan digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu objek atau peristiwa tersebut. Contohnya itu adalah seperti warna, bentuk, cita rasa, kepercayaan, dan preferensi. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang dapat diukur secara numerik dan dapat dihitung dengan menggunakan operasi matematika. Data kuantitatif ini lebih bersifat objektif yang digunakan untuk mengukur besaran atau jumlah dari suatu objek atau peristiwa tertentu. Contohnya itu seperti tinggi, berat, umur, harga, dan waktu. Selanjutnya ada data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah data
yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu dalam rentang tertentu. Data diskret biasanya terbatas pada bilangan bulat atau angka-angka yang dapat dihitung. Contohnya itu seperti jumlah anak dalam keluarga, jumlah buku di rak, atau jumlah siswa dalam kelas. Sedangkan data kontinu adalah data yang dapat mengambil nilai-nilai dalam rentang yang tidak terbatas dan dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil secara tak hingga. Data kontinu biasanya berkaitan dengan besaran yang dapat diukur seperti tinggi, berat, dan suhu. Selanjutnya ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau langsung seperti observasi, wawancara, atau kuesioner. Data primer merupakan data yang paling akurat dan tepat untuk tujuan penelitian tersebut. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sumber lain, seperti publikasi, laporan, atau database. Data sekunder tersebut dapat digunakan untuk tujuan penelitian tersebut, namun harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan keakuratannya dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Jadi, itulah hal-hal atau materi-materi yang terdapat dalam statistika. Statistika itu ada banyak ya teman-teman materi-materinya. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan terlebihnya bagi saya. Terima kasih.